Wanita itu tidak pernah menyangka bahwa kakak senior yang pemalas dan hanya tahu makan barbeque sepanjang hari, ternyata adalah seorang jenius kultivasi yang tiada tara. Tidak hanya bisa membunuh melewati alam, jurus-jurus bela diri juga langsung dilupakan begitu dipelajari, karena aku telah terlahir kembali ke dunia yang santai. Di kehidupan sebelumnya, aku mati di bintang biru karena terlalu menonjol, aku tahu betul bahwa orang yang licik akan berumur panjang, jadi aku langsung bermalas-malasan menjadi ikan asin. Setiap hari aku hanya bermalas-malasan, menikmati pemandangan, dan makan barbeque, tepat ketika aku dengan nyaman berbaring dan berkembang secara diam-diam. Entah anjing mana yang berani melukai para guruku yang telah mengadopsiku. Mereka juga merampas pedang Haoran milik guru. Saat ini, melihat Sumubai di peti es, Ling Feng langsung terpaku di tempat. Pikirannya kosong. Su Xiao memeluk Ling Feng dan menangis terseduh-seduh. Baiklah. Kalian berdua jangan menangis. Kakak senior Mubai belum mati. Ling Feng dan Su Xiao buru-buru menoleh. Yang berbicara adalah Luo Yuntian, tetua dari sekte pedang Shen Xiao, juga pemilik pedang Tai, salah satu dari 7 pedang Shen Xiao, adik seperguruan Sumubai. Namun, dia terkena racun yang sangat kuat, bernama serbuk pemakan jiwa. Jiwa orang yang terkena racun akan tertidur lelap. Dan sedikit demi sedikit ditelan, sampai mati total. Waktu ini tergantung pada kekuatan orang yang terkena racun. Kekuatan kakak senior Mubai paling lama hanya bisa bertahan sekitar setengah tahun. Jika ingin menghilangkan racun ini, dibutuhkan bunga bianhua sebagai bahan utama untuk membuat pil spiritual. Bahan obat pembantu lainnya, sekte Shen Xiao kami punya. Hanya saja bunga bianhua ini terlalu langka. Sekte pedang Shen Xiao kami juga tidak punya. Luo Yuntian menjelaskan. Begitu mendengar Sumubai belum mati, Ling Feng dan Su Xiao sangat gembira. Namun, kata-kata Luo Yuntian selanjutnya membuat hati mereka berdua tenggelam ke dasar. Sekte pedang Shen Xiao adalah salah satu sekte teratas di wilayah Lizhou. Bahkan sekte pedang Shen Xiao pun tidak memiliki obat spiritual ini, cukup untuk membuktikan betapa berharganya obat ini. Ingin menemukannya, betapa sulitnya. Su Xiao juga menoleh dan menatap Luo Yuntian. Apakah bisa menemukan bunga bianhua? Akan menentukan hidup dan mati Sumubai. Dia tentu saja sangat mementingkannya. Masalah bunga bianhua, kalian berdua tidak perlu ikut campur. Tenang saja, kami akan memikirkan caranya. Kakak senior Mubai bukan hanya anggota sekte pedang Shen Xiao, tetapi juga kakak senior kami. Tidak peduli betapa sulitnya bunga bianhua. Kami akan memikirkan cara untuk menemukannya. Luo Yuntian berkata, Tetua, kakak senior benar. Xiao, kau juga jangan menangis. Kami pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkan kakak senior Mubai. Kali ini yang berbicara adalah seorang wanita yang mengenakan gaun panjang merah. Wanita dengan sosok menggoda. Dia adalah Liu Hongwan, guru Su Xiao, pemilik pedang teratai merah, salah satu dari 7 pedang Shen Xiao. Di antara 7 pedang Shen Xiao, hanya 2 pedang yang cocok untuk wanita, pedang teratai merah dan pedang es. Kedua pedang ini juga hanya akan mencari wanita sebagai pewaris. 5 pedang lainnya digunakan oleh pria. Seperti pedang Haoran milik Sumubai membutuhkan energi yang dan keyakinan serta semangat yang jujur dan benar. Baru bisa mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Terima kasih guru, terima kasih paman dan bibi guru. Su Xiao berterima kasih, terima kasih paman guru. Lin Feng juga mengikuti dengan mengucapkan terima kasih. Karena paman guru Zhang Jiao tidak bersedia mengatakannya, pavilion kitab Gucun memiliki banyak sekali kitab, pasti ada catatan tentang hal ini. Selain menyelamatkan guru, ada satu hal lagi yang sangat dikhawatirkan oleh Lin Feng. Siapa yang mencelakai guru? Maka Lin Feng terus bertanya, paman guru Zhang Jiao, murid memiliki satu pertanyaan lagi. Mohon paman guru menjelaskannya. Anda berkata, Luo Yuntian kembali. Siapa yang melukai guruku sampai seperti ini? Lin Feng bertanya dengan gigi terkatup, sekaligus matanya memancarkan sedikit cahaya dingin yang sulit dideteksi. Keponakan guru Lin Feng, aku tahu tentang masalah Shixiong Mubai. Ini sangat memukulmu, juga mengerti perasaanmu sebagai murid, tapi kali ini memanggil kalian berdua Shixiong dan Shimei. Tidak ada maksud lain, hanya merasa sebagai orang terdekat Shixiong Mubai. Kalian berhak tahu situasi Shixiong Mubai, adapun balas dendam. Sebaiknya jangan khawatir, sekte Shen Xiao tidak akan membiarkan kerugian sebesar ini begitu saja, kalau tidak kucing dan anjing berani menunggangi kepala kita. Nada bicara Luo Yuntian memang tenang, tapi semua orang bisa mendengar amarah di hatinya. Perlu diketahui, sekte Shen Xiao adalah salah satu kekuatan terkuat di wilayah Luzhou, dan juga sekte pendekar pedang dengan ledakan kekuatan serangan. Kekuatan yang berani memprovokasi sekte Shen Xiao benar-benar tidak ada apa-apanya. Kali ini bukan hanya Shixiong Sumubai keracunan dan koma, bahkan pedang Haoran sekte Shen Xiao juga menghilang. Bagi sekte Shen Xiao, ini adalah kerugian, tetapi lebih merupakan rasa malu. Tidak peduli latar belakang dan pendukung apa yang dimiliki musuh, mereka harus membayar harga untuk ini. Pedang Haoran adalah merek sekte Shen Xiao, sama sekali tidak boleh hilang. Jika tidak,
Bukankah Sekte Shen Xiao harus mengubah namanya menjadi Sekte Shen Xiao 6 Pedang? Terlebih lagi, kekuatan 7 pedang yang menyatu jauh lebih besar daripada 6 pedang yang menyatu, dilihat dari aspek manapun. Pedang Haoran harus ditemukan kembali. Aku mengerti, Paman Guru Zhang Jiao. Bisakah aku membawa guru kembali ke Paviliun Gucun? Lin Feng bertanya lagi, sebaiknya jangan. Paviliun Gucun kalian sekarang kondisinya terbatas. Seandainya Shi Xiong Mubai mengalami kecelakaan, tidak ada cara untuk menanganinya secepatnya. Sebaiknya tetap di sini, kita juga bisa mengamati situasinya kapan saja. Luo Yuntian menolak. Kalau begitu merepotkan Paman Guru Zhang Jiao, Lin Feng sekali lagi menangkupkan tinjunya dan membungkuk untuk berterima kasih. Dia juga merasa Luo Yuntian benar. Bagaimana jika aku membawa Shizun kembali dan terjadi hal tak terduga yang memperburuk kondisinya? Lebih baik dia di sini agar para Shishu bisa memeriksanya kapan saja. Itu pilihan terbaik. Aku hanya perlu mencari bunga Bianhua. Shizi Lin Feng, tidak perlu sungkan. Rahasia Mu Bai Shi Xiong adalah rahasia sekte pedang Shen Xiao kami. Kalian berdua jangan membocorkannya, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tugas terpenting kalian saat ini adalah berlatih. Setelah Mu Bai Shi Xiong bangun, berikan dia kejutan. Penatua Shishu, Penatua Shibo. Lin Feng dan Su Xiao menjawab serempak. Jika tidak ada apa-apa lagi, kalian berdua bisa kembali dulu. Kami berdua yang akan menjaganya. Mu Bai Shi Xiong pasti akan baik-baik saja. Terima kasih Penatua Shishu. Terima kasih Penatua Shibo. Keduanya segera pergi bersama. Setelah keluar dari paviliun samping, Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk berkata, Shimei, jika ada waktu, sering-seringlah kembali melihat-lihat. Puncak Guyun adalah kerja keras Shifu, dan juga rumahmu. Aku akan melakukannya. Da Shi Xiong, tapi aku sekarang harus berlatih dengan baik. Setelah memiliki kekuatan, aku bisa melindungi Da Shi Xiong dan ayah. Su Xiao tampak serius. Shimei, sebenarnya kau tidak seharusnya memikul begitu banyak beban. Lin Feng menghela napas. Da Shi Xiong, ibuku sudah tiada. Sekarang ayah juga terluka parah, dan aku bahkan tidak memiliki hak untuk mengetahui siapa musuhnya. Apa kau pikir aku tidak berguna? Su Xiao menatap Lin Feng dengan mata berkaca-kaca. Tidak, Shimei. Kau sudah berusaha keras. Hanya saja kau masih terlalu kecil, dan perlu mengumpulkan kekuatan secara perlahan. Selangkah demi selangkah. Kekuatan mana di Li Zhou yang tidak dikumpulkan selama ratusan atau ribuan tahun? Bahkan ribuan tahun. Lin Feng buru-buru menghibur. Tapi, Da Shi Xiong, aku tidak bisa menunggu selama itu. Jadi aku harus bekerja lebih keras daripada yang lain. Gadis kecil itu tampak keras kepala. Nasib. Lin Feng untuk sementara tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menghela napas. Gadis kecil yang dulu selalu mengikuti di belakangnya dan memanggilnya Da Shi Xiong. Sekarang sudah dewasa. Da Shi Xiong, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan menjaga diriku dengan baik. Dan Shizun juga sangat baik padaku. Aku harus mendapatkan pengakuan pedang Hong Lian. Shimei, jangan terlalu tertekan. Da Shi Xiong akan menjagamu. Lin Feng pertama kalinya mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia sangat menyayangi Su Xiao. Gadis kecil itu menanggung terlalu banyak beban. Hal yang seharusnya tidak ditanggung di usia ini, ibunya meninggal lebih awal. Sekarang bahkan ayahnya berada di ambang hidup dan mati. Semua ini harus ditanggung oleh seorang gadis kecil belasan tahun, meskipun Su Xiao memiliki bakat yang lumayan. Tetapi masih terlalu jauh untuk membalas dendam. Kecuali mendapatkan pedang teratai merah, salah satu dari pedang Qi Shen Xiao, baru ada secercah harapan. Kalau tidak ada gunanya membicarakannya. Aku mengerti, kakak senior, terima kasih. Aku kembali berlatih dulu. Pergilah, Su Xiao pergi. Lin Feng berpikir sejenak, sarung pedang di belakangnya keluar dan dengan cepat membesar di depannya. Dia juga pergi. Selanjutnya, dia akan kembali ke puncak Guyun untuk mencari data tentang bunga Bianhua. Meskipun Paman Tua sudah mengatakan masalah ini diserahkan kepada sekte, tetapi Lin Feng tidak suka menaruh harapan pada orang lain. Selain itu, ada satu hal lagi yang menunggu Lin Feng untuk dilakukan. Guru terluka parah dan sekarat, balas dendam ini harus dibalas oleh muridnya. Di dalam aula langit sekte Shen Xiao. Setelah Lin Feng dan Su Xiao pergi, Luo Yuntian baru berkata, semuanya bertindak sesuai rencana. Ya, kakak senior tetua. 5 orang lainnya menjawab serempak. Adik Leng, untuk tindakan melawan sekte Luocha kali ini, kamu jangan ikut serta untuk sementara waktu. Kembalilah dan pelajari baik-baik. Informasi tentang alam rahasia Jiuyo. Usiamu juga pas dengan aturan. Alam rahasia akan dibuka sebulan lagi. Kamu menyembunyikan identitasmu dan masuk sendirian untuk mencari bunga Bianhua. Aku akan mengirim orang lain untuk menarik perhatian dunia luar. Bagaimanapun caranya. Harus mendapatkan bunga Bianhua, menyelamatkan kakak Mu Bai. Dia telah memberikan begitu banyak untuk sekte pedang Shen Xiao kita. Kita tidak boleh membuat orang berjasa merasa kecewa. Luo Yun melihat Leng Han Shuang dan berpesan, kakak senior tetua, jangan khawatir.
Aku pasti akan menyelesaikan tugas. Leng Hanshuang kembali. Kalau begitu, bubar saja. Luo Yuntian mengangguk. Setelah semua orang pergi, Luo Yuntian berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Berpikir bahwa sekte Luocha tidak berani memprovokasi sekte pedang Shen Xiao. Tetapi kali ini tidak hanya melukai para kakak senior Sumubai, tetapi juga alam rahasia Jiuyo dibuka terlalu cepat. Kakak Mubai kebetulan terkena racun pemakan jiwa saat ini. Harus menggunakan bunga Bianhua di alam rahasia Jiuyo untuk bisa memecahkannya. Mungkinkah ada seseorang yang ingin sekte pedang Shen Xiao mengirim lebih banyak kekuatan ke alam rahasia Jiuyo? Apa tujuannya? Keraguan ini perlu dipecahkan perlahan oleh Luo Yuntian. Singkatnya, bagaimanapun caranya, balas dendam Sumubai harus dibalas, dan pedang Haoran tidak boleh hilang. Tidak peduli apa tujuan musuh, berani memprovokasi sekte pedang Shen Xiao, maka bersiaplah untuk menanggung amarah sekte pedang Shen Xiao. Gu Chunfeng. Setelah Ling Feng kembali, dia mulai membaca buku. Perpustakaan Gu Chunfeng sangat besar. Buku-buku itu menumpuk seperti gunung. Gu Chunfeng dulu juga berjaya, tapi sayangnya sekarang sudah jatuh. Di bawah upaya tak henti-hentinya Ling Feng, usaha tidak mengkhianati hasil. 3 hari kemudian, dia akhirnya menemukan dalam sebuah pengantar peninggalan berbagai obat spiritual langka di benua Jiuzhou, menemukan Bianhua. Secara alami menyukai dingin, terutama tumbuh di beberapa tempat yang sangat dingin. Bunganya seperti cakar naga. Merah cerah, akar sisik raksasa, daun pinus tumbuh. Ujungnya ramping dan runcing. Kelopak bunga berwarna merah, tangkai bunga berbentuk payung. Legenda mengatakan bahwa Bianhua adalah bunga dunia bawah. Setelah membaca pengantar Bianhua, Ling Feng juga mengetahui bahwa Bianhua pernah muncul di tempat bernama Alam Rahasia Jiuyo. Segera Ling Feng mulai mencari informasi tentang Alam Rahasia Jiuyo. Segera dia menemukannya. Alam Rahasia Jiuyo. Rumor mengatakan bahwa ini adalah lorong yang menghubungkan dunia bawah. Di dalam alam rahasia, energi dingin sangat pekat dan tidak ada sinar matahari. Tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya, karena terus-menerus menyerap energi dingin, sebagian kecil akan bermutasi. Muncul banyak obat spiritual dan binatang buas aneh. Mereka yang masuk harus sangat berhati-hati. Jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Alam rahasia Jiuyo dibuka sekali setiap 100 tahun. Ling Feng menghitung waktu pembukaan alam rahasia Jiuyo berikutnya. Dalam hatinya dia menghitung bahwa alam rahasia Jiuyo akan dibuka dalam waktu lebih dari 1 bulan, dan waktu pembukaannya adalah 3 bulan. Tuan dapat bertahan selama setengah tahun. Waktunya cukup. Selama Bianhua ditemukan di alam rahasia Jiuyo. Dikombinasikan dengan bahan obat tambahan dari sekte pedang Shen Xiao untuk membuat pil spiritual, itu dapat menyelesaikan masalah untuk Tuan. Namun, segera Ling Feng tiba-tiba tertegun. Alam rahasia Jiuyo hanya dibuka sekali dalam 100 tahun, tetapi Tuan diracuni oleh Shihun San saat ini. Harus pergi ke alam rahasia Jiuyo untuk mencari Bianhua? Apakah ini kebetulan? Sepertinya tidak mungkin. Itu berarti ada seseorang yang menargetkan sekte pedang Shen Xiao. Sepertinya kita tidak bisa menaruh harapan pada sekte pedang Shen Xiao. Mencari Bianhua masih harus bergantung pada diri sendiri. Menemukan cara untuk menyelamatkan Tuan, Ling Feng berbalik dan memfokuskan kembali pada hal lain. Siapa yang mencelakai Tuan menjadi seperti ini? Sebagai murid, membalaskan dendam untuk Tuan adalah hal yang wajar. Namun, untuk mengetahui siapa pembunuh yang mencelakai Tuan, saya khawatir itu tidak mudah. Bagaimanapun, paman kepala sekte mengatakan bahwa ini adalah rahasia sekte pedang Shen Xiao. Diperkirakan hanya sebagian kecil petinggi sekte Shen Xiao Jian yang memahami beberapa hal. Setelah memikirkannya, Ling Feng mulai merasa kesulitan. Jangan lihat dia sebagai murid senior generasi ini dari sekte Shen Xiao Jian. Dia sudah berada di sekte Shen Xiao Jian selama 20 tahun. Namun, karena dia jarang keluar dari Gu Chunfeng, Ling Feng hanya mengenal sedikit petinggi sekte, yaitu Sumubai, gurunya, dan 6 orang lainnya yang juga menggunakan pedang Shen Xiao. Dia cukup akrab dengan mereka, tetapi hampir tidak mengenal yang lain. Oleh karena itu, jika dia ingin mengetahui siapa pelaku yang melukai gurunya, dia hanya bisa mulai dari 6 paman gurunya. Siapa yang harus dia cari? Paman guru pemimpin sekte pasti tidak bisa. Dia adalah pemimpin sekte Shen Xiao Jian. Jika dia ingin memberitahunya, dia pasti sudah melakukannya. 5 orang lainnya. Setelah Ling Feng berpikir lama, dia akhirnya memutuskan untuk fokus pada Leng Hanshuang. Dia tahu bahwa bibi guru Leng sebenarnya adalah orang yang berhati hangat di balik wajah dingin. Ketika Ling Feng masih sangat kecil, karena Sumubai sering tidak berada di sekte, dia akan mempercayakan Ling Feng kepada Leng Hanshuang. Tentu saja, itu semua terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Sejak Ling Feng bisa mengurus dirinya sendiri, dia tinggal di Gu Chunfeng bersama adik perempuannya, Su Xiao, sampai adik perempuannya menjadi murid Liu Hongluan. Setelah memutuskan siapa yang akan dicari, Ling Feng datang ke puncak Yunu yang dikelola oleh Leng Hanshuang. Baru saja melangkah masuk,
Dia dihentikan oleh dua murid perempuan. Puncak Yunu hanya menerima murid perempuan. Murid laki-laki dari puncak lain di sekte Shen Xiaojian harus melapor terlebih dahulu jika ingin masuk. Saudara senior ini, mohon berhenti. Bolehkah saya tahu dari mana saudara senior berasal dan apa urusan Anda datang ke puncak Yunu? Dua murid perempuan menghentikan Ling Feng dan bertanya dengan sopan. Mereka bisa melihat bahwa Ling Feng adalah murid sejati, tetapi mereka tidak mengenalinya. Nama saya Ling Feng, saya dari Gu Chun Feng. Saya ingin bertemu Bibi Guru Leng. Mohon bantu saya untuk melapor. Terima kasih. Ling Feng menjawab dengan sopan. Ling Feng, Gu Chun Feng. Dua murid perempuan dari puncak Yunu berpikir sejenak, lalu tiba-tiba terkejut dan berkata, Anda adalah saudara senior Ling Feng. Panggilan, saudara senior, membuat Ling Feng bingung. Dia sudah begitu rendah hati. Bagaimana mungkin masih ada orang yang mengenalinya? Namun, dia tidak tahu bahwa menjadi terkenal itu baik, tetapi juga tidak baik. Saudara senior Ling, tunggu sebentar, saya akan melapor. Salah satu murid perempuan puncak Yunu menjawab. Kemudian dia berbalik dan memasuki puncak Yunu. Murid lainnya tetap di tempat dan menatap Ling Feng. Saat dia pergi. Biasanya saudara senior dari sebuah sekte adalah sosok yang sangat hebat. Bagaimanapun, dia adalah wajah dari sebuah sekte. Satu-satunya pengecualian adalah saudara senior dari sekte Shen Xiaojian, yang merupakan orang yang tidak berguna. Ini juga merupakan topik yang sering dibahas oleh para murid di sekte tersebut. Saudara senior yang misterius dan tidak berguna di depannya ini membuat semua orang penasaran. Murid perempuan dari puncak Yunu yang tertinggal menatap Ling Feng. Dan bergumam dalam hati, saudara senior Ling Feng sangat tampan, sayang sekali kekuatannya terlalu lemah. Jika tidak, aku tidak tahu berapa banyak saudari senior dan junior yang akan terpikat. Ling Feng tidak peduli tentang bagaimana orang lain melihatnya. Tidak peduli. Segera, murid perempuan yang dipanggil kembali. Saudara Ling Feng, silakan ikut saya. Terima kasih. Kedua saudari junior. Ling Feng mengikuti murid perempuan yang memimpin jalan dan memasuki puncak gadis giok. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Sekte pedang Shen Xiao memiliki dua tempat yang sangat diidamkan oleh murid laki-laki. Pertama adalah puncak gadis giok ini, di mana setiap murid perempuan sangat cantik. Kedua adalah puncak Zhaoxia yang dikelola oleh Liu Hongluan. Namun, ada perbedaan antara kedua puncak ini. Puncak gadis giok yang dikelola oleh Leng Hanshuang hanya menerima murid perempuan. Puncak Zhaoxia yang dikelola oleh Liu Hongluan menerima baik pria maupun wanita. Jika dibandingkan, puncak gadis giok lebih didambakan. Sepanjang jalan, di bawah tatapan penasaran banyak murid perempuan, Ling Feng akhirnya bertemu dengan Leng Hanshuang. Ling Feng memberi hormat kepada Bibi Guru Leng. Ling Feng berkata dengan hormat, "Keponakan Guru Ling Feng, tidak perlu sungkan. Katakan saja apa yang ingin kau tanyakan padaku." Leng Hanshuang menjawab tanpa ekspresi, tetap seperti namanya. Karakter Leng Hanshuang sama seperti namanya, selalu memberikan kesan dingin, sama pada semua orang. Jika dia ditempatkan di bumi, dia adalah Dewi Es, Bibi Guru Leng. Keponakan telah lancang datang ke sini hari ini untuk menanyakan kepada Bibi Guru, siapa yang melukai Guru sampai seperti ini? Mohon Bibi Guru memberikan pencerahan. Ling Feng menangkupkan tangannya dan mengatakan tujuan kedatangannya. Sejauh yang dia tahu, Leng Hanshuang bukanlah orang yang suka bertele-tele. Lebih baik mengatakannya secara langsung. Ling Feng lalai. Pemimpin sekte sudah mengatakan tentang masalah saudara Move Bai. Sekte pedang Shen Xiao kita akan menanganinya. Sebaiknya kau fokus pada kultivasi dan berusaha mewarisi jubah saudara Move Bai sesegera mungkin, agar tidak diincar orang lain. Jangan ikut campur urusan lain. Leng Hanshuang menjawab, Bibi Guru salah paham. Aku hanya ingin tahu identitas musuh. Tidak berniat melakukan apapun. Tentu saja, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa melakukan apapun. Sebagai satu-satunya murid guru, aku seharusnya berhak tahu siapa musuhnya. Dengan begitu, aku bisa terus memacu diri sendiri untuk terus berusaha maju. Mohon Bibi Guru memberitahuku. Ling Feng berkata dengan tulus. Leng Hanshuang terdiam beberapa saat setelah mendengar ini. Setelah berpikir, dia masih merasa bahwa Ling Feng benar. Saudara Move Bai hanya memiliki satu murid ini, dan dia telah membesarkannya sejak kecil. Keduanya adalah guru dan murid, sekaligus ayah dan anak. Tidak ada salahnya memberitahunya. Setelah mengerti, Leng Hanshuang tidak lagi menyembunyikannya. Ling Feng lalai. Aku bisa memberitahumu, tapi kamu tidak boleh menyebarkannya. Bagaimanapun, ini adalah rahasia sekte Shen Xiaojianku. Aku juga memberitahumu karena kamu adalah satu-satunya murid Shifu Move Bai. Bibi Leng, jangan khawatir, Ling Feng pasti akan menjaga mulutnya dan tidak akan membocorkan sedikit pun. Ling Feng terkejut dan segera berjanji untuk membalas dendam pada gurumu. Itu sekte Luocha. Sekte Luocha ini sangat kuat. Ling Feng tertegun. Dia belum pernah mendengar tentang sekte ini. Tentu saja, itu juga karena dia terpencil dan tidak pernah keluar rumah. Bagaimanapun, sejak dia dibawa ke sekte Shen Xiaojian oleh Shifu Sumubai, dia jarang keluar.
Pengetahuannya tentang dunia luar juga sangat sedikit. Dia hanya tahu beberapa kekuatan besar yang disebutkan Shifu sesekali. Belum pernah mendengar tentang itu berarti itu bukan salah satu dari beberapa sekte top terkuat di distrik Lizhou. Bagaimana mungkin sekte yang tidak dikenal berani memprovokasi sekte Shen Xiaojian? Sekte Luocha tidak kuat. Leng Hanshua menjawab, lalu bagaimana dia berani menyinggung sekte Shen Xiaojianku? Nada bicara Ling Feng dipenuhi dengan ketidakpahaman. Sekte Shen Xiaojian adalah salah satu dari 4 kekuatan teratas di Lizhou. Apa itu sekte Luocha? Sekte Luocha sebelumnya tentu saja tidak berani, tetapi sekarang mereka telah menemukan sekte Iblis Wuji sebagai pendukung mereka. Jadi mereka punya keberanian itu. Paman Zhao dan Paman Jiang pergi ke sekte Luocha untuk membalaskan dendam gurumu. Tanpa diduga, di tengah jalan, mereka disergap oleh tetua agung sekte Iblis Wuji, Yan Daoxiong. Mereka tidak dapat mencapai sekte Luocha dan harus kembali untuk mencari saudara laki-laki tetua untuk membahasnya lagi. Leng Hanshua menjelaskan, ternyata begitu. Ling Feng mengerti dalam hatinya. Dia tahu tentang sekte Iblis Wuji. Shifu pernah memperkenalkan sekte ini secara rinci. Sekte Iblis Wuji sama dengan sekte Shen Xiaojian. Mereka berdua adalah salah satu kekuatan top di distrik Lizhou, dan kedua sekte itu adalah musuh bebuyutan. Gesekan kecil terus terjadi sejak lama. Dengan mereka sebagai pendukung, tidak heran sekte Luocha berani melukai Shifu dengan parah. Terima kasih, Bibi Leng, atas informasinya. Ling Feng menangkupkan kedua tangannya sebagai rasa terima kasih. Ling Feng lalai. Shifu Mubai hanya memiliki satu murid sepertimu. Dapat dikatakan bahwa dia menaruh harapan besar padamu. Meskipun bakatmu tidak begitu bagus, tetapi di dunia kultivasi kami, bakat bukanlah satu-satunya faktor penentu. Seperti kata pepatah, kerja keras bisa menebus kekurangan. Jika kamu bisa menaruh seluruh pikiranmu pada kultivasi di masa depan, kamu akan mewarisi. Pedang Haoran dan Gu Chun Feng milik Shi Xiong Mu Bai juga bukan tidak mungkin. Jika tidak, dengan kondisi Shi Xiong Mu Bai saat ini, pedang Haoran dan Gu Chun Feng tidak akan lama lagi akan berganti pemilik. Kata-kata Leng Hanshuang membuat Ling Feng, yang biasanya setenang gunung Tai runtuh di depan mata. Sedikit panik. Pedang Haoran dan Gu Chun Feng akan berganti pemilik, ini sama sekali tidak bisa ia terima. Pedang Haoran dan Gu Chun Feng semuanya milik Shizun, tidak ada yang boleh merebutnya. Mohon Shi Shu Leng memberikan pencerahan. Ling Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hormat. Kamu juga tahu, Shi Xiong Mu Bai melukai fondasinya saat menjalankan tugas di tahun-tahun awal. Menyebabkan kekuatannya stagnan selama bertahun-tahun. Kami, Shi Xiong dan Shi Mei yang lain, sudah jauh melampauinya. Sebagai pemilik pedang Haoran, salah satu pedang yang ditinggalkan Shen Xiao, kekuatan Shi Xiong Mu Bai sudah tidak pantas dengan identitas ini. Saat ini, banyak orang di dalam sekte pedang Shen Xiao yang mengincar pedang Haoran dan Gu Chun Feng. Alasan mengapa tidak ada yang bertindak adalah karena Shi Xiong Zhangmen menahan tekanan di depan. Tapi kali ini Shi Xiong Mu Bai terluka parah. Pedang Haoran hilang, pasti akan ada yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat keluar. Kamu juga harus mempersiapkan diri secara mental. Bagi Ling Feng yang menganut prinsip rendah hati dan bertahan hidup, intrik sekte sama sekali tidak ingin ia pedulikan. Tetapi jika ada yang menyentuh barang-barang Shizunnya, itu sama sekali tidak boleh. Saya mengerti. Terima kasih, Shi Shuleng. Ling Feng membungkuk lagi untuk berterima kasih. Baiklah, kembali dan berlatih dengan baik. Bahkan jika kali ini kehilangan pedang Haoran dan Gu Chun Feng, lain kali rebut kembali dengan kekuatan. Saya percaya kamu tidak akan mengecewakan harapan Shi Xiong Mu Bai. Ling Feng juga mengetahui informasi detail tentang sekte Luocha dari Leng Hanshuang. Setelah mengetahui bahwa ini adalah sekelompok mantan buronan yang membentuk sekte, ia sudah memikirkan apa yang harus dilakukan. Kemudian ia meninggalkan puncak Yunu dan kembali ke puncak Guchun. Kejadian hari ini membuat Ling Feng mengerti sebuah kebenaran. Di benua Jiuzhou, terlalu rendah hati juga tidak baik. Jika ia bisa sedikit menunjukkan bakatnya, mungkin puncak Guchun tidak akan sampai seperti ini. Juga tidak akan ada yang mengincar pedang Haoran dan Gu Chun Feng. Di malam hari, sesosok bayangan hitam diam-diam meninggalkan sekte pedang Shen Xiao. Dengan cepat menuju ke barat. Begitu cepatnya sehingga dalam sekejap mata sudah menghilang. Puluhan ribu li di sebelah barat sekte pedang Shen Xiao, di sanalah sekte Luocha berada. Saat ini di dalam sekte Luocha, ada lebih dari selusin orang yang mengadakan pertemuan rahasia. Mereka semua adalah pengambil keputusan sekte Luocha. Salah satu dari mereka bertanya, Ketua, apakah kita tidak terlalu gegabah melakukan ini? Sekte Wujimo dan sekte Shen Xiaojian adalah kekuatan super teratas di wilayah Luzhou. Jika sekte Luocha kita tiba-tiba terlibat, apakah kekhawatiran seperti itu benar? Namun, yang ingin saya katakan adalah, jika di masa lalu, saya tidak akan pernah ikut campur dalam perselisihan antara sekte Wujimo dan sekte Shen Xiaojian. Namun, sekarang berbeda. Ketua sekte Luocha menjawab, apa bedanya? Tetua Agung sekte Wujimo, Wuji Daoren,
baru-baru ini mencapai terobosan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua petinggi sekte Luocha yang hadir merasakan guncangan di hati mereka dan membelalakan mata mereka. Tidak percaya menatap ketua sekte Wuji Daoren menerobos, bukankah itu berarti sekte Wuji Mo akan sepenuhnya menekan sekte Shen Xiaojian? Melihat semua orang memasang ekspresi terkejut, ketua sekte Luocha tersenyum kecil. Melanjutkan, sekte Wuji Mo bergandengan tangan dengan sekte Qixia untuk secara bertahap menghancurkan kekuatan sekte Shen Xiaojian. Ketika Wuji Daoren benar-benar menstabilkan alamnya, dia akan menyerbu sekte Shen Xiaojian dalam satu gerakan dan melenyapkan musuh bebuyutan ini. Kemudian berurusan dengan sekte King Yun. Ketika sekte Wuji Mo mendominasi Li Zhou, sekte Luocha kita juga dapat memanfaatkan sekte Wuji Mo untuk meroket ke langit. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita tidak boleh melewatkannya. Dengan penjelasan ketua sekte, semua petinggi sekte Luocha akhirnya mengerti. Tidak heran ketua sekte berani melukai parah Sumubai dari sekte Shen Xiaojian dan merebut pedang Haoran. Ternyata dia sudah menemukan jalan keluar. Siang hari berikutnya, matahari bersinar cerah di atas sekte Luocha. Tiba-tiba muncul pedang raksasa ilusi sepanjang 100 hang, secara bertahap menuki ke arah sekte Luocha. Formasi pelindung sekte menahan sejenak, tetapi sudah hancur total. Kekuatan besar membuat seluruh sekte Luocha bergoyang tertiup angin dan hujan, dan pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya bergoyang-goyang. Beraninya, siapa yang berani membuat kekacauan di sekte Luocha? Mencari mati. Dengan teriakan keras, puluhan petinggi sekte Luocha bergegas keluar. Tetapi ketika mereka melihat pedang raksasa sepanjang 100 hang di langit, mereka semua ketakutan. Boom! Pedang raksasa itu terus jatuh tak terhentikan. Orang-orang dari sekte Luocha, apalagi menghentikan, bahkan tidak bisa mendekat. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan pedang ilusi itu menancap di aula utama sekte Luocha, menghancurkannya. Dampak besar. Bahkan mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi reruntuhan. Bahkan puluhan petinggi sekte Luocha itu pun ditekan ke tanah. Tidak bisa bergerak. Pedang raksasa sepanjang 100 hang tertancap sepertiga ke tanah, dan 2/3 sisanya tetap di atas tanah. Pada saat ini, orang-orang sekte Luocha menyadari bahwa di puncak gagang pedang itu berdiri seseorang. Siapa dia? Apa kesalahan yang telah dilakukan sekte Luocha saya sehingga Anda begitu kejam, bahkan tidak memberi kami kesempatan untuk berbicara? Pemimpin sekte Luocha bertanya dengan keras. Dia tahu betul bahwa karena pihak lain telah langsung menyerang. Bahkan jika memohon ampun, itu tidak akan berguna. Sekte Luocha telah melakukan banyak hal buruk secara diam-diam, dan itu adalah kelompok bandit yang berkumpul bersama. Tidak mudah untuk menilai dari mana pihak lain berasal. Orang di gagang pedang tidak menjawab, hanya perlahan berbalik. Memperlihatkan wajah dengan topeng hantu, lalu menghentakkan kaki. Wos! Pedang raksasa itu sekali lagi menusuk sepertiga ke dalam tanah, hanya menyisakan gagang pedang di luar. Sekte Luocha yang semula sudah menjadi reruntuhan. Semua rata dengan tanah. Murid-murid sekte menderita banyak korban. Hanya beberapa petinggi sekte Luocha dengan kekuatan yang sedikit lebih kuat masih memiliki sedikit nafas. Hanya dengan satu serangan, sekte Luocha dimusnahkan, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya orang ini. Bajingan, apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Pemimpin sekte Luocha berteriak dengan marah. Sekte Luocha adalah kerja kerasnya. Dia awalnya bersiap untuk menjadi kaya dan makmur dengan bantuan sekte sihir Wuji. Tetapi dia tidak menyangka akan diserang secara tiba-tiba, menyebabkan semua yang telah dibangun hancur total. Di mana orang-orang dari sekte sihir Wuji? Bukankah mereka mengatakan akan menjamin keamanan sekte Luocha? Mengapa mereka belum muncul sampai sekarang? Orang bertopeng hantu itu masih tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap pemimpin sekte Luocha dengan tatapan dingin. Dia adalah Ling Feng yang menyelinap keluar dari sekte Shen Xiao untuk membalaskan dendam gurunya, Su Mufbai. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan sedikit kekuatannya. Benar-benar menakutkan. Jika para petinggi sekte Shen Xiao tahu bahwa kakak senior yang tidak berguna ini menghancurkan sekte Luocha dalam sekejap, saya tidak tahu apa yang akan mereka pikirkan. Meskipun kekuatan sekte Luocha tidak terlalu kuat, itu dapat dianggap sebagai sekte menengah. Tidak ada yang bisa menghancurkannya jika mereka mau, apalagi dalam sekejap. Kamu adalah orang dari sekte Shen Xiao? Pemimpin sekte Luocha bertanya. Namun, dia segera menyangkalnya sendiri. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin orang dari sekte Shen Xiao. Sekte sihir Wuji berjanji kepada saya bahwa mereka akan memantau setiap tindakan para ahli dari sekte Shen Xiao. Kamu tidak mungkin orang dari sekte Shen Xiao. Sebenarnya siapa kamu? Ling Feng hendak menyerang. Untuk menyelesaikan kelompok orang jahat ini. Tiba-tiba merasakan sesuatu, dia melambaikan tangannya. Sebuah pedang panjang terbang keluar dari reruntuhan dan datang di depannya. Benar saja. Melihat pedang familiar yang tak asing lagi di depannya, beberapa fluktuasi muncul di mata Ye Feng. Tepat pada saat itu, raungan marah tiba-tiba terdengar dari kejauhan, pencuri yang berani. Berani melakukan pembantaian seperti itu,
Hari ini orang tua ini akan mengirimu ke barat. Mendengar suara ini, pemimpin sekte Luocha menunjukkan ekspresi bersemangat dan berteriak, Tetua Agung, selamatkan aku. Orang yang datang adalah Tetua Agung Sekte Iblis Wuji, Qian Daoxiong. Saat ini, dia sangat marah. Sekte Luocha hanyalah bidah di mata Sekte Iblis Wuji, tetapi bidah itu masih berguna. Tugas mereka kali ini adalah menyergap orang-orang dari Sekte Pedang Shen Xiao, menghancurkan kekuatan hidup Sekte Pedang Shen Xiao, dan melindungi keselamatan Sekte Luocha. Sekarang Sekte Luocha telah dihancurkan. Bukankah ini menampar wajah Sekte Iblis Wuji? Bagi kekuatan super seperti Sekte Iblis Wuji, reputasi tidak diragukan lagi sangat penting. Jika tidak, siapa yang berani melakukan pekerjaan untuk Sekte Iblis Wuji di masa depan? Ling Feng berdiri di atas pedang raksasa. Melihat lusinan bayangan hitam yang mendekat dengan cepat di kejauhan, tanpa rasa takut sedikit pun, kakinya memberikan kekuatan. Tubuhnya langsung melesat keluar. Tubuhnya terlempar keluar, setelah tiba di udara. Ling Feng memegang pedang haoran milik gurunya, Sumubai, dan menebas ke arah Tetua Agung Sekte Iblis Wuji, Qian Daoxiong, dan yang lainnya. Awalnya, tebasan pedang yang lembut dan biasa saja. Setelah ditebaskan, seketika angin dan awan berubah, dunia berubah warna, seberkas cahaya pedang sepanjang puluhan sang muncul dengan momentum penuh. Membawa kekuatan dahsyat, menebas ke arah Sekte Iblis Wuji dan yang lainnya. Merasakan kekuatan yang luar biasa dari cahaya pedang. Hati Qian Daoxiong langsung terkejut, ini adalah niat pedang, siapa orang ini? Sebenarnya memahami niat pedang yang begitu mengerikan, dan niat pedang ini sebenarnya membuatnya merasakan perasaan ditekan. Niat pedang yang ditampilkan dengan pedang haoran yang jujur dan tidak memihak memiliki efek pengekangan yang sangat kuat bagi orang-orang dari Sekte Iblis yang telah berlatih seni iblis. Bagus, Qian Daoxiong berteriak keras, lusinan bayangan hitam di belakangnya berdesir dalam sekejap. Semuanya menyebar ke segala arah, menghindari panah ini. Mereka secara alami juga merasakan kekuatan pengekangan dalam niat pedang ini. Kecepatan Ling Feng tidak berkurang, dan dia langsung bergegas keluar. Sambil tertawa terbahak-bahak, haha, sedikit energi haoran, ribuan mil angin kencang. Tampaknya Tetua Agung Sekte Iblis Wuji tidak lebih dari itu, benar-benar tidak sesuai dengan reputasinya. Hari ini aku akan melepaskan kelompok sampah ini untuk sementara waktu. Kita pasti akan mengambil nyawa kalian di hari lain. Setelah Ling Feng pergi, lusinan bayangan hitam berkumpul kembali di sisi Qian Daoxiong. Tetua Agung, niat pedang yang dipahami orang ini memiliki efek pengekangan yang besar pada kami. Jika tidak disingkirkan, pasti akan menjadi masalah besar bagi Sekte Iblis Wujiku. Qian Daoxiong menatap ke arah Ling Feng pergi. Kedua tangannya mengepal erat, tubuhnya gemetar karena marah. Kejadian barusan terlalu mendadak, mengakibatkan dia tidak berani menghadapi hal itu. Sekarang dipikir-pikir, ada begitu banyak orang di pihaknya. Bahkan jika pihak lain memahami maksud pedang, lalu kenapa? Setelah bertahun-tahun berurusan dengan pendekar pedang, Qian Daoxiong mengerti bahwa pendekar pedang memang kuat. Mampu bertarung melampaui tingkatan seperti hal biasa, tetapi tidak sampai terlalu aneh. Terlebih lagi, teknik iblis Sekte Iblis Wuji juga bukan vegetarian. Kapan pendekar pedang yang menentang surga muncul di wilayah Lizhou? Qian Daoxiong juga tidak berpikir bahwa Ling Feng adalah orang dari Sekte Pedang Shen Xiao. Karena di Sekte Pedang Shen Xiao, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan seperti ini, dan semuanya berada di bawah pengawasan Sekte Iblis Wuji. Jika bukan orang dari Sekte Pedang Shen Xiao, lalu siapa? Berita tentang kehancuran Sekte Luocha dengan cepat menyebar. Semua orang tentang identitas orang yang menghancurkan sekte. Semua sangat ingin tahu. Mampu menghancurkan Sekte Luocha dengan satu pedang dan juga mampu menghadapi Penatua Agung Sekte Iblis Wuji, Qian Daoxiong, dan puluhan ahli Sekte Iblis Wuji. Mampu pergi dengan tenang di bawah pengepungan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Semakin misterius Ling Feng, semakin membangkitkan rasa ingin tahu orang. Sekte Iblis Wuji juga sedang menyelidiki identitas asli Ling Feng. Di wilayah Lizhou, kekuatan pendekar pedang yang dapat mengancam Sekte Iblis Wuji hanyalah Sekte Pedang Shen Xiao. Yang lainnya jauh di bawahnya. Dan para ahli Sekte Pedang Shen Xiao berada dalam jangkauan pengawasannya. Karena itulah Sekte Iblis Wuji agak bingung. Kekuatan apa yang bisa membesarkan pendekar pedang yang begitu hebat? Mereka awalnya ingin perlahan-lahan menggerogoti dan melemahkan kekuatan Sekte Pedang Shen Xiao. Setelah leluhur menstabilkan wilayahnya dan keluar dari pengasingan, mereka akan menggunakan biaya terkecil untuk menjatuhkannya dalam satu gerakan. Sekarang tiba-tiba muncul ahli misterius seperti itu. Benar-benar mengacaukan rencana Sekte Iblis Wuji. Para petinggi Sekte Iblis Wuji tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang menyebabkan masalah bagi mereka adalah kakak senior yang tidak berguna dari generasi Sekte Pedang Shen Xiao ini. Setelah menghancurkan Sekte Luocha, Ling Feng tidak terlibat dengan orang-orang Sekte Iblis Wuji yang datang untuk menyelamatkan. Setelah menekan musuh dengan maksud pedang, dia dengan cepat pergi. Bukannya takut pada jumlah orang di pihak lawan, terutama karena dia tidak ingin mengungkap identitasnya. Dia mengetahui dari Leng Han Shuang
Beberapa informasi dasar tentang Penatua Agung Sekte Iblis Wuji, Qian Daoxiong. Orang ini mampu menjabat sebagai Penatua Agung Sekte Iblis Wuji. Sekte Iblis Wuji dan Sekte Pedang Shen Xiao telah bermusuhan selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak sudah sangat memahami satu sama lain, tanpa keyakinan yang mutlak. Dalam situasi membunuh dan membungkam, Ling Feng memilih untuk mundur sementara. Akan ada banyak waktu di masa depan untuk berurusan dengan Sekte Iblis Wuji. Tidak perlu terburu-buru. Mereka berani memerintahkan Sekte Luocha untuk menyerang Sumubai. Sudah ada dalam daftar pembunuhan Ling Feng. Adapun mereka yang selamat dari Sekte Luocha telah benar-benar lumpuh, lebih baik dibiarkan hidup. Akan membuat mereka semakin menderita satu sama lain. Kekuatan jahat seperti Sekte Iblis Wuji tidak akan memelihara orang yang tidak berguna. Ketika banyak kekuatan top di wilayah Lizhou memperhatikan Ling Feng, dia diam-diam kembali ke puncak Gucun. Namun sekarang, dia tidak akan bermalas-malasan seperti dulu. Sebulan kemudian, dia harus pergi ke alam rahasia Jiuyo untuk mencari bunga Bianhua bagi tuannya. Penting untuk memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dulu, Ling Feng selalu merasa bahwa berada di kekuatan top seperti Sekte Pedang Shen Xiao, dia hanya perlu tidak memprovokasi orang lain. Tidak buruk sendirian di puncak Gucun, setidaknya bisa hidup lebih lama. Tapi luka serius Su Mufbai membuatnya tahu bahwa Sekte Pedang Shen Xiao tidak terkalahkan. Tempat ini juga bisa tidak aman. Jika ingin hidup lebih lama, dia harus berdiri di puncak rantai makanan. Sekte Pedang Shen Xiao, puncak Gucun, Ling Feng bermeditasi dengan mata tertutup. Jika seorang kultivator pedang melihat adegan ini, mereka pasti akan merasa iri dan terkejut, karena Ling Feng saat ini telah memasuki keadaan misterius yang disebut niat pedang. Alasan mengapa seorang kultivator pedang bisa melakukan pertempuran lintas tingkat seperti hal biasa, menjadi eksistensi yang ditakuti semua orang di dunia kultivasi. Alasan terpentingnya adalah niat pedang. Niat pedang adalah bagian penting dari kekuatan tempur seorang kultivator pedang, yang melebihi peningkatan ranah. Setiap kali dia memahami lapisan, kekuatan serangannya akan meroket. Dari rendah ke tinggi, masing-masing adalah anak panah pedang. Cahaya pedang, domain pedang, jalan pedang. Setiap lapisan dibagi menjadi 4 tahap, pemahaman mendalam, penyelesaian kecil, penyelesaian besar, tertinggi. Hanya mereka yang memiliki bakat jalan pedang yang sangat tinggi yang dapat memahaminya. Ling Feng saat ini berada di ranah kedua niat pedang, cahaya pedang, dan merupakan tahap ketiga dari cahaya pedang. Cahaya pedang penyelesaian besar. Setelah memahami cahaya pedang tertinggi, dia akan memiliki kesempatan untuk memahami domain pedang. Niat pedang adalah fondasi bagi kultivator pedang untuk bertarung lintas tingkat, tetapi tidak semua orang dapat memahaminya jika mereka mau. Di Lizhou, sebagian besar kultivator pedang akar rumput menghabiskan seluruh hidup mereka hanya untuk memahami pemahaman mendalam atau penyelesaian kecil anak panah pedang. Hanya sedikit yang dapat memahami anak panah pedang tertinggi. Dan mereka yang memahami lapisan kedua, cahaya pedang, bahkan lebih langka. Adapun lapisan ketiga, domain pedang. Belum ada yang mendengar ada orang di Lizhou yang memahami ranah ini, apalagi jalan pedang terakhir. Ling Feng dapat memahami cahaya pedang di usia 20-an, bakat jalan pedangnya benar-benar menakutkan. Selama dia bersedia mengungkapkannya, dia bisa langsung menjadi target utama budidaya Sekte Pedang Shen Xiao. Yang Ming Lizhou, dulu Ye Feng merasa bahwa lebih mudah untuk bersandar pada pohon besar untuk menikmati keteduhan. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan kultivasi. Sekarang berbeda, guru masih tidak sadarkan diri. Meskipun dendam harus dibalas, dia juga harus pergi ke alam rahasia Jiuyo untuk mencari bunga Bianhua. Alam rahasia Jiuyo dibuka sekali setiap 100 tahun. Setiap kali adalah badai berdarah. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ingin masuk dan merebut kesempatan. Ling Feng tidak berani menaruh semua harapan pada Shen Xiao Jianzong. Sesuai dengan dugaannya, Sekte Sihir Wuji mungkin akan berada di alam rahasia Jiuyo memasang jebakan, menunggu Shen Xiao Jianzong masuk. Kedua kekuatan itu telah bermusuhan selama bertahun-tahun. Mereka berdua sangat mengerti, tetapi dia adalah eksistensi yang tidak dapat dihitung oleh Sekte Sihir Wuji. Jadi Ling Feng ingin meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak mungkin sebelum memasuki alam rahasia Jiuyo. Untuk seorang kultivator panah Ming, cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan tempur bukanlah meningkatkan kultivasi. Tetapi objek, karena kultivasi tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat, perlu akumulasi perlahan. Tetapi objek kemungkinan besar akan diperoleh suatu hari nanti. Jika Ling Feng dapat melangkah lebih jauh dan mencapai alam ketiga objek. Jian Yu, jangan bicara tentang perjalanan ke alam rahasia Jiuyo berikutnya, bahkan di Lizhou. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk berjalan menyamping. Setengah bulan kemudian, di bawah pohon 1000 tahun di puncak Gucun. Ling Feng membuka matanya dan menghembuskan napas keruh pada saat yang sama. Mata mengungkapkan sedikit kekecewaan. Objek ini menghabiskan waktu setengah bulan. Jian Yu membuat kemajuan lebih jauh. Dari Dacheng datang ke Ultimate, tetapi dia gagal memahami Jian Yu,
Jadi Jian Yu dari Dacheng datang ke Ultimate. Berkualifikasi untuk memahami Jian Yu lapisan yang lebih dalam. Bakat setinggi apa? Kecepatan objek secepat ini. Itu adalah keberadaan yang benar-benar unik di seluruh Lizhou. Akibatnya, Ling Feng masih tidak puas. Benar saja, orang lebih baik dari orang. Orang mati. Meskipun dia akhirnya gagal memahami Jian Yu, Ling Feng samar-samar merasa dirinya tidak jauh dari alam Jian Yu, hanya membutuhkan kesempatan. Hanya saja kesempatan ini tidak mudah untuk mengatakan kapan itu akan datang. Akan lebih baik jika saya bisa pergi ke Jianzhong untuk objek. Kondisi di sini masih sedikit lebih buruk. Mungkin agak sulit untuk memahami Jian Yu. Seharusnya ada kesempatan untuk pergi ke Jianzhong. Ling Feng bergumam tanpa daya. Jianzhong dalam mulutnya adalah tempat penguburan Jianzhong Shenxiao. Di dalamnya dimakamkan banyak aksesori pendahulu sejak pendirian Jianzhong Shenxiao, di antaranya beberapa aksesori terkenal. Jianzhong adalah tanah suci Jianxiu dan tempat terbaik untuk objek. Ling Feng sebagai kakak laki-laki generasi ini. Awalnya dia yang paling memenuhi syarat untuk memasuki Jianzhong. Sayangnya, dia selalu menyembunyikan kekuatan dan bakatnya, yang menyebabkan kakak laki-laki ini. Di sekte pedang Shenxiao, dia hanya memiliki nama tanpa substansi, bahkan tidak pernah sekalipun berpartisipasi dalam kompetisi sekte, dan kualifikasi untuk memasuki bibit pedang. Semuanya dihasilkan dari kompetisi sekte. Oleh karena itu, Ling Feng tidak bisa masuk sekarang. Tidak ingin melakukan itu, dengan pengalaman dari kehidupan sebelumnya, dia selalu percaya pada satu hal. Rendah hati adalah raja, agar bisa hidup lebih lama dan lebih lama. Tidak bisa memasuki objek bibit pedang. Kalau begitu, hanya bisa meneliti alam rahasia Jiuyo. Dikatakan bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam harta karun alam yang setiap 100 tahun sekali terbuka. Akan menarik banyak kekuatan untuk masuk dan merebutnya. 2 hari kemudian, Ling Feng akhirnya menyelesaikan semua informasi tentang alam rahasia Jiuyo, termasuk berapa kali alam rahasia Jiuyo muncul. Apa yang perlu diperhatikan saat masuk, berapa banyak orang yang mengubah nasib mereka karena memasuki alam rahasia Jiuyo. Bahkan ada beberapa tokoh besar di antara mereka. Berapa banyak orang yang selamanya tinggal di sana setiap kali dibuka. Karena makanan hewan, nutrisi tumbuhan. Ketika melihat alam rahasia Jiuyo hanya mengizinkan manusia dengan usia tulang di bawah 100 tahun untuk masuk, Ling Feng sedikit bernapas lega. Meskipun dia jarang keluar dari puncak Guchen. Dia juga jarang mengetahui urusan luar, tetapi dari gurunya, Sumubai, dia sedikit banyak mengetahui beberapa hal. Tentang situasi dasar Provinsi Li. Usia tulang tidak melebihi 100 tahun, bahkan jika itu adalah seorang jenius. Kekuatannya juga terbatas. Orang-orang kuat sejati adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Bahkan ribuan tahun. Ini sangat meningkatkan peluangnya untuk menemukan bunga Bianhua. Dan bunga Bianhua itu sendiri memiliki racun yang sangat kuat. Bahkan jika mendapatkannya, tidak bisa langsung digunakan. Harus ada obat pelengkap lain untuk menetralkan dan mencuci obatnya. Baru kemudian bisa dibuat obat mujarab tanpa efek samping. Bahkan jika ditemukan oleh orang lain terlebih dahulu, dia juga bisa merebutnya kembali. Tidak peduli siapa yang mendapatkannya, lebih baik menyerahkannya dengan patuh. Jika tidak, jangan salahkan dirinya karena kejam. Untuk menyelamatkan gurunya, Ling Feng tidak akan berhati lembut. Setelah memahami semua ini, dia dengan suasana hati yang gembira, menangkap seekor hewan mirip kelinci bumi di hutan lebat puncak Guchen. Dia juga memancing beberapa ekor ikan di tepi kolam dan memanggangnya di tempat lama. Tepat ketika Ling Feng memikirkan makanan lezat itu, sesosok tubuh muncul di udara dengan menginjak pedang terbang. Dia melihat Ling Feng yang sedang makan dan minum dengan lahap, wajahnya yang cantik dan dingin. Tidak memiliki ekspresi apapun, bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi di matanya. Orang yang datang adalah Ye Qingxuan, murid sejati Leng Hanshuang. Ye Qingxuan berada di peringkat ke-6 di antara semua murid sejati di sekte pedang Shenxiao, yang juga merupakan saudari junior ke-6 Ling Feng. Keduanya terkenal di sekte pedang Shenxiao, tetapi reputasi mereka sama sekali berbeda. Yang satu adalah murid jenius. Yang lain adalah kakak senior yang tidak berguna. Hingga saat ini, hanya 4 orang yang menerima murid sejati dari Dewa Xiao Qi Jian generasi ini. Masing-masing adalah Hauran Jian Sumubai, Tai Yi Jian Luo Yuntian, Lei Ming Jian Zhang Ziwen, Bing Po Jian Leng Hanshuang. Ketiganya belum menemukan penerus yang cocok. Ling Feng, guruku memintamu untuk datang menemuinya. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Ye Qingxuan berkata dengan dingin. Dia tidak memanggil Ling Feng dengan sebutan kakak senior, tetapi langsung menyebut namanya. Dalam pandangan Ye Qingxuan, selain karena Ling Feng masuk lebih awal, dia sama sekali tidak pantas menjadi kakak senior dari sekte Dewa Xiao Jian. Bukan hanya dia. Murid sekte Dewa Xiao Jian lainnya juga berpikir demikian tentang Ling Feng. Ye Qingxuan tidak bisa dibilang membenci, tetapi juga tidak memiliki perasaan baik padanya. Bagaimanapun, seiring berjalannya waktu, mereka ditakdirkan untuk tidak berada di dunia yang sama.